Prabowo selalu di hati. Oh siap, sabar ya. Halo Pak, posisi Jakarta Pak. Udah ngopi Pak? Mantap. Kalau Bapak sudah ngopi berarti Bapak sudah siap mendengarkan penyampaian saya Pak. Begitu saya sebagai pemuda apa ini saya ini ya? Pak, ini saya mau sampaikan Pak. Elektabilitas Bapak sekarang lagi meroket Pak. Semua mata Indonesia tertuju kepada Bapak. Bapak itu ibaratkan Honda Pak, selalu di hati. Bapak juga ibarat. Oke guys, jumpa lagi bersama saya. Untuk menghibur kita semua, mari kita luangkan waktu untuk sama-sama menonton dengan mata kepala sendiri beberapa cuplikan video berikut yang paling keren guys. Mari kita langsung gas. Mari kita simak video yang pertama. Kemarin ada caleg yang datang ke rumah saya ini. Katanya mau masang baleho. Oh silakan. Saya bilang jangan lupa 50.000 cok, belum rokoknya. Padahal kemarinnya itu ada juga caleg masang 50.000 juga, saya pungut biaya gas. Depan rumah saya itu. Udah berapa itu? Udah 20 caleg ya. Jadi warna baleho di depan rumah saya ini udah merah, kuning, hijau. Kayak warna pelangi aja itu. Baleho caleg semua itu. Sampai saya kemarin itu ya, tersesat, nggak tahu lagi arah jalan pulang, nggak tahu lagi rumah. Karena udah baleho semua menutup rumahku ini ya. Baleho caleg semua. Lumayan guys. 20 caleg kali 50.000. 1 juta cok. Nah, belum kita itu diangkat jadi tim sukses juga. Katanya buat tim pemenangan. Jadi kita itu disuruh bagi-bagikan itu ya. Ini dibagikan duitnya 2 juta minimal, itu minim guys per caleg. Bayangkan kalau 20 caleg ngasih kita 2 juta kali 20. Berarti 40 juta. Belum tambah balik hotel 41 juta. Endok cok, kaya mendadak kita guys ya. Kita bisnis kan caleg itu ya. Mereka mencalek, kita mencalak ya. Biarlah mereka yang mencalek, asal kita mencalak. Jangan mau dicalak-calaki oleh caleg. Paham kalian mencalak itu? Ya. Calak itu ya diakal-akali ya. Oke guys, semoga kalian itu calak ya dari caleg. Kalau milih tetap di hati. Ingat, jangan mau disuap sama mereka itu. Gawat ini guys ya. Memang ini juga tim sukses ya. Tim sukses ini memang sangat cerdik juga ya. Namanya tim sukses ya, bisa jadi sukses dulu timnya baru sukses para calegnya guys. Bayangkan kalau 20 caleg ya ngasih 20 juta, ngasih 2 juta. Kalau sudah 20 sudah 40 juta itu guys ya. Ini kan lumayan ya. Sukses dulu para tim suksesnya baru sukses calegnya. Calegnya itu entah menang atau enggak ya, itu terserah sih. Yang penting sukses dulu para tim suksesnya ya. Tapi nggak boleh begitu guys ya. Oke guys, mari kita simak video berikutnya dari Nyong Timur ya. Telepon langsung Pak Prabowo Subianto. Prabowo selalu di hati. Oh siap, sabar ya. Halo Pak, posisi Jakarta Pak. Udah ngopi Pak? Mantap. Kalau Bapak sudah ngopi berarti Bapak sudah siap mendengarkan penyampaian saya Pak. Begitu saya sebagai pemuda apa ini saya ini ya? Pak, ini saya mau sampaikan Pak. Pemuda Timur. Elektabilitas Bapak sekarang lagi meroket Pak. Semua mata Indonesia tertuju kepada Bapak. Bapak itu ibaratkan Honda Pak, selalu di hati. Bapak juga ibaratkan Yamaha, semakin di depan Pak. Bapak juga ibaratkan tembok Pak, kokoh, asik sekali Pak. Pak, harapan kita Pak 2024 Pak, RI 1 Pak. Bapak, kalau Bapak mau maju nanti di RI 1, saya kasih saran satu Pak, visi misi Pak, satu Pak, memajukan olahraga dan bola Indonesia Pak. Betul, misinya jangan tolak Piala Dunia Pak, itu misinya. Terima kasih Pak.
Ya, kalau untuk Pak Prabowo saya yakin nggak tolak Piala Dunia ya, apalagi wakil cawapresnya itu Gibran ya. Ya, kalau untuk Prabowo sih oke ya. Apalagi ini telepon langsung juga dari pemuda timur. Curhat secara spesialis dan spektakuler. Aduh guys. Oke, mari kita simak video selanjutnya guys. Ini juga tidak kalah sayang guys. Pak Prabowo, kita sama Pak, penyayang binatang. Pak Prabowo udah gak butuh harta bos, udah kaya dia. Kekayaan Anies 11 M, kekayaan Pak Ganjar 13 M, kekayaan Pak Prabowo 2,4 triliun. Presidennya kalah, berkali-kali lipat dari kekayaan Pak Presiden. Udah bener ini, pilih pemimpin yang kaya, yang udah jelas nggak bakalan butuh duit. Dia yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara Republik tercinta. Dukung terus Prabowo Gibran, jaga terus kesatuan, NKRI harga mati. Oke boy. Kekayaan Prabowo ya 2,4 triliun kalau nggak salah ini, dibandingkan Pak Ganjar 13 M ya. Akan tetapi sih kalau menurut saya itu kekayaan itu nomor 2 dulu ya. Karena yang di nomor 1 kan menjadi seorang pemimpin itu bukan berapa banyak kekayaannya ya, tapi seberapa mampu dia untuk memimpin warga negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya. Apalagi warga negara Indonesia ini terdiri dari berbagai jenis suku, ras, budaya ya, dan berbagai jenis sumber daya alam, terdiri dari beberapa ribu-ribu pulau guys. Tentu ini memilih seorang pemimpin yang ya yang bisa dikatakan yang harus loyalitas ya, layaknya seperti Bapak Presiden Joko Widodo ya. Memang sih Prabowo salah satu calon presiden yang paling kaya guys ya. Oke, berikutnya mari kita simak beberapa ramalan ya. Ramalan, apakah ini ramalan ya yang bisa mendatangkan suatu kenyataan atau bagaimana ini guys? Mari kita langsung simak video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya ikut manakib dan doa untuk kemenangan Ganjar Mahfud di Cirebon, di Bunten. Dan kebetulan saya bertemu dengan seorang ustadz ulama yang viral sekali terkait dengan menghitung siapa presiden, wakil presiden yang terpilih berdasarkan hitungan nama dan jari, telunjuk, kuncinya telunjuk. Nah, ini ada Ustadz Poniman. Iya, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Tad Ustadz bisa menghitung seperti itu? Ya. Saya sudah menghitung dari mulai tahun 2014, ada videonya, sayang nggak saya kasih di YouTube. Jadi spontanitas, tapi warga di daerah saya tahu 2014, 2019 saya meramal dengan tepat. Alhamdulillah, Joko Widodo, saya ulangi, zaman Joko Widodo dengan Muhammad Yusuf Kala. Coba dihitung. Joko Widodo, Muhammad Yusuf Kala. Telunjuk. Kalau telunjuk berarti jadi pemimpin, jadi presiden. Oke. Kalau bukan telunjuk nggak jadi. Oke, nah 2019 Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Telunjuk lagi. Jadi ya, lagi. jadi lagi. Nanti 2024. 2024 ada 3 calon. Yang pertama Anies Baswedan Rashid, Abdul Muhaimin Iskandar. Telunjuk tidak akan jadi. Jentik. Tidak akan jadi, bukan pemimpin. Pemimpin adalah telunjuk. Jadi kan rakyat cilik, Ya, rakyat pemimpin. Yang kedua, Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumi Raka, sama jentik juga. maning. Ya. Tidak akan jadi. Iya, benar. Terus Dan yang terakhir
yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Telunjuk ya, Hukum dari alam. Kobul. Insya Allah Ya. Presiden 2024 yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kobul. Insya Allah. Ya, bersama Ustadz Poniman dari Cirebon, kita membawa Indonesia unggul ke depan bersama Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kobul. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Oke guys ya, ini juga menurut saya, kalau saya melihat sih bisa masuk akal ya, karena menghitung menggunakan jari juga ya, karena dalam kehidupan nyata kalau jari yang ditelunjuk itu guys, itu merupakan jari ya yang akan menjadi sesuatu guys ya. Kalau saya tunjuk itu berarti ya akan terjadi sesuatu pada itu. Ini juga sangat bagus guys ya, tapi kita tunggu di hari mainnya guys ya. Apakah Anies, kan tadi kan Anies berdasarkan ramalan Pak Ustadz ini tadi, Anies tidak termasuk ya. Prabowo bersama Gibran Rakabuming tidak termasuk. Nah, ketika saya melihat di detik-detik terakhir itu Pak Ganjar bersama Mahfud MD ya, ini kenanya di jari telunjuk guys. Tapi ini sih perhitungan manusia ya, karena kita tidak tahu seperti apa di tanggal mainnya nanti. Kita akan tunggu bersama-sama di hari itu, apakah Anies Baswedan yang jadi presiden dan Wakil Presiden Cak Imin, apakah Prabowo dan Gibran, apakah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mari kita tunggu sama-sama di hari mainnya yang sangat seru guys, karena ini adalah ramalan ya, karena ramalan itu juga kita belum tahu guys ya, apakah ada ramalan yang betul, ada ramalan yang nggak betul guys. Apakah ramalan ini tadi bersifat hiburan atau bersifat kenyataan ya, yang sesuai dengan realita yang diceritakan oleh Pak Ustadz ini tadi guys. Tetapi kita akan tunggu bersama-sama guys di hari mainnya. Oke guys, mari kita simak video berikutnya guys ya. Dulu saya pilih Pak Jokowi bukan karena partainya. Jadi kalau ada yang bilang tanpa bla 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 Jokowi bukan siapa-siapa, ya saya kasih kebalikannya aja. Tanpa Jokowi si bla bla bukan siapa-siapa. Apa saya milih Jokowi? Yang pertama karena kepribadiannya, kedua karena kinerjanya, ketiga karena kepintarannya, kecerdasannya, strateginya. Gila. Kita ini butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, karena hidup ini adalah masalah. Harusnya ya bisa bersyukur ya punya Pak Jokowi yang bisa menaikkan nama, yang bisa membuat reputasi satu partai itu menjadi menggigit, menjadi dicintai. Jujur ya, dari dulu tidak pernah memilih partai dari manapun. Belum ada satu partai yang benar-benar membuat saya itu jatuh cinta, belum ada sampai saat ini. Tapi saya senang ya dengan gayanya Pak Jokowi ketika dia tahu sendiri lah ya, direndahkan seperti itu di depan khalayak banyak. Dia tetap santun, dia tetap tenang, dan dia tidak berbicara apapun. Dan kita bersyukur ya dengan harapan baru sekarang kemunculannya Prabowo dan Gibran. Yang tadinya saya sempat galau memilih siapa yang akan menjadi calon presiden. Belum ada yang cocok di hati saya untuk bisa meneruskan kerjanya Pak Jokowi. Saya dukung Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Oke guys ya, jadi seperti itu ya. Tapi kalau untuk Jokowi sih, saya memilih Jokowi, saya juga bukan karena partainya guys ya, tapi karena saya melihat seperti apa kepribadian Bapak Presiden Joko Widodo semenjak menjadi Gubernur DKI Jakarta guys ya. Tentu saya melihat dari situnya guys ya.
Akan tetapi kalau untuk Prabowo dengan Gibran, ya untuk wanita ini tadi tergantung juga ya, karena kita memilih seorang pemimpin itu tergantung dan niat dari hati kita masing-masing ya, tanpa ada keterpaksaan dari orang lain ya. Tapi kalau untuk saya sih ya, apalagi kemarin Gibran ini digegerkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, dan banyak juga orang yang menilai bahwa Gibran itu masih bocah ingusan ya guys ya, dan itu juga beberapa sindiran dari netizen ya. Dan Gibran juga salah satu melanggar etika politik ya guys, dan itu terbukti sindiran dari beberapa netizen ya, bukan sindiran dari saya ya. Kalau itu sih kita tergantung dari kita masing-masing ya, dari hati kita masing-masing, yang mau pilih Ganjar, mau pilih Prabowo atau Anies, itu tergantung hati kita masing-masing ya. Kita mempertahankan pemimpin kita ya. Akan tapi yang lebih bagus kita memilih seorang pemimpin yang layaknya seperti Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dan saya kalau melihat itu siapa yang seperti Bapak Presiden Joko Widodo ya, saya melihat hanya Pak Ganjar dan Mahfud MD ya. Walaupun beberapa bulan yang lalu Pak Ganjar sempat menolak Piala Dunia U20, tapi bukan hanya sampai di situ saja, masih ada kesempatan lain. Semoga itu juga sebagai bahan permenungan untuk Pak Ganjar. Dulu 2 kali saya mendukung Prabowo Subianto dan 2 kali juga kalah. Bahkan 2024 rencana saya tetap mendukung Pak Prabowo Subianto. Namun setelah saya tahu beliau berpasangan dengan Gibran, saya pun mengurungkan niat untuk mendukung beliau. Karena menurut saya memilih Prabowo sama dengan memilih Jokowi 3 periode. Apalagi dengan cara pencalonan Gibran yang menurut saya sangat murahan, karena sudah mengobrak-abrik konstitusi, merubah undang-undang seakan-akan negara ini milik keluarganya. Atas semua itu, saya menetapkan pilihan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres Anies dan Caimin. Oke guys ya. Tapi kita boleh berjoget, boleh bergoyang ya, asal jangan lupa siapa pilihan kita ya. Mau pilih Anies kah, mau pilih Ganjar, mau pilih Prabowo, ya tergantung dari hati kita masing-masing. Siapa yang layak untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin beribu-ribu pulau, berbagai jenis suku, ras, budaya, dan sumber kekayaan alam yang ada di tanah Nusantara ini. Layaknya seperti pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo yang dekat dengan masyarakat, yang ramah dengan masyarakat, yang berhati malaikat. Oke guys, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar, saya tunggu. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tersenyum dan terhibur. Terima kasih.